Jadi pertanyaannya tadi sudah dengar semua. Kita kemarin bahas ada 3 permintaan iblis kepada Allah. Pertama, fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, ya tidak, yang pertama, panzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkan hukumanku sampai hari kiamat. Ketika iblis dicap kafir sama Allah, kemudian dihukum masuk neraka, khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya, iblis minta pending. Tak terima ya Allah, tinggal pending. Panjirni ila yaumi yub'atsun. Pending hukumanku sampai hari kiamat. Oke, kata Allah. Yang kedua, kata iblis, fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'un. Dengan keperkasaanmu ya Allah, dengan kekuasaanmu, aku pinjam sedikit, aku minta sedikit untuk menyesatkan anak cucu Adam. Yang terakhir, dalam Quran surat Al-A'raf tertulis, jadikan aku bisa melihat manusia dari arah yang manusia tidak bisa melihat aku. Nah, fenomena-fenomena kepengobatan yang alternatif, notabene dukun dan lain sebagainya, itu pada dasarnya kebanyakan, kita tidak bilang semua ya, kebanyakan adalah fenomena fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, kupinjam keperkasaanmu, akan aku sesatkan anak cucu Adam. Maka berobat sama dukun bisa sembuh? Bisa, karena iblis juga pinjam kekuatan Allah, bisa sembuh. Kalau berobat sama dukun nggak sembuh, nanti dukun nggak laris, betul tidak? Iblis bisa kasih kekayaan, bisa, karena dia memang diberikan kekuasaan. Iblis juga bisa ngasih kekayaan, pesugihan, ngepet, betul tidak? Tuyul dan lain-lain sebagainya lah, sebagaimana yang difahami orang secara umum. Bisa. Iblis bisa ngasih kedikjayaan, orang jadi kuat, tahan ini, tahan itu, bisa. Dengan apa? Dengan keperkasaan yang dia pinjam dari Allah. Jadi jalan-jalan di luar keyakinan, baik itu pengobatan ataupun menempuh kekayaan, tapi di luar syariat, di luar apa yang telah diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa gak membuahkan hasil? Bisa, kan gitu intinya. Karena iblis menggunakan kekuatan dan kekuasaan Allah, dia dikasih. Ya, ini tak kasih kekuatan, apa yang mau kau buat. Disinilah manusia banyak tercerat. Ya, disinilah manusia banyak tercerat. Nah, kalau dulu fenomena dukun itu ya dengan bakar menyan, dengan ini dan dengan itu, betul tidak? Tapi kalau sekarang iblis juga udah pintar. Kalau dengan bakar menyan, dengan mantra-mantra, udah ketahuan syiriknya. Sekarang iblis berkolaborasi dengan ayat-ayat Quran, berkolaborasi dengan amalan. Bahkan jangan heran kalau yang ngobati nanti sholat dulu. Betul tidak? Jangan kita pikir kalau dia sholat dulu, dan sholat dhisik kok loh. Mari. Loh, orang pakai mantra-mantra bahkober aja mari, apalagi pakai sholat. Tapi siapa yang bekerja di belakang itu kan kita harus paham. Bedanya sahabat, ketika situ sakit datang kemari, situ tidak tak apa-apain. Situ tak serahkan kepada Allah, buat sendiri, yakin kepada Allah. Situ kan nggak ada apa-apain. Kalaupun ada yang saya buat itu sekedar kias saja. Bukan berarti saya dukun, saya dokter, saya tabib, saya bisa ngobat-ngobat. Enggak, saya nggak pernah tanamkan itu ke dalam jiwa kita. Saya lebih fokus bagaimana setiap kita bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Bagaimana setiap kita bisa mengobati penyakitnya sendiri dengan apa? Dengan banyak beristighfar, banyak sholawat, memperbaiki pola pikir, memperbaiki pola hidup, memperbaiki ibadah. Itu cuman kuncinya, lain tidak ada. Karena sumber masalah adalah dosa.
Sumber penyakit, mau suka atau tidak suka, itu dosa. Kesalahan kita. Loh kalau anak-anak yang sakit, kata Salija, anak-anak kan belum berdosa. Itu cemana? Nah inilah orang yang fokus pada kajian, bukan fokus pada Allah. Mungkin kalau anak yang sakit itu mengingatkan kita sebagai orang tuanya. Selesai kan? Orang kalau melihat apapun dari Allah, baik, buruk, sehat, sakit, datang dari Allah, itu sengaja Allah jadikan dalam hidup kita untuk menajarkan kita sesuatu, memahamkan kita sesuatu. Mungkin Allah mau ajarkan sifat sabar, sifat ikhlas, sifat yakin, sifat tawakal, sifat syukur. Jatuh bangun, sehat sakit. Ada masalah apa? Ketika jatuh sabar, ketika bangun syukur, seterusnya sehat syukur, sakit sabar, lapang syukur, sempit sabar syukur. Terjadi berulang-ulang, apakah akan begini terus hidupku? Kemudian berarti selain sabar sama syukur dituntut ikhlas. Betul nggak? Ternyata sabar sama syukur aja bisa nggak tahan kita. Betul tidak? Nek ngene-ngene ae ya iya memang Pak Ustad. Entuk syukur, enggak entuk sabar, tapi ngono-ngono bingung juga. Ya wes berarti dituntut siji meneh ikhlas. Oh ya ikhlas, cuman kok sampai kapan? Berarti tuntut satu lagi. Yakin nggak situ sama Allah? Betul tidak? Ya yakin, cuman nah wes nek yakin tawakal, serahkan semua urusan kepada Allah. Selesai. Kan tak cocote. Betul nggak? Ya kan? Maka ini semua nggak ada. Nah, kayak pertanyaan tadi, sakit seorang pimpinan pesantren, ada jaminan dia punya hubungan baik kepada Allah? Enggak. Orang sahabat, ini yang di sini yang kita bahas itu bagaimana bertuhan, bukan bagaimana beragama. Bukan berarti kita tidak membahas kaidah-kaidah dalam agama. Tapi fokus kita adalah bagaimana bertuhan. Kalau bagaimana beragama itu kan gampang. Baca bukunya banyak. Bagaimana beragama, bagaimana sholat yang benar. Betul tidak? Bagaimana puasa yang benar. Bagaimana beragama. Tapi setinggi apapun ilmu agama seseorang, tidak menjamin dia punya rasa Tuhan, bertuhan dan keyakinan yang tinggi. Lah itu tadi contoh kasusnya. Betul tidak? Ilmu agama apa yang nggak kurang? Apa yang kurang dari beliau? Pimpinan pesantren. Tapi keyakinan masih ada hal-hal yang tidak benar yang berjalan di dalam dirinya. Asbab itulah mendatangkan permasalahan, termasuk salah satunya penyakit. Itu bukti Allah sedang menegur. Betul tidak? Gak ada hubungan itu. Oh di sini baik, kemudian kalau balik kemari nanti sakit lagi. Itulah tipu daya iblis. Lah dia percaya. Terus apa gunanya ilmu agamanya? Betul tidak? Apa gunanya ilmu agamanya? Penyakit nggak ada hubungannya sama tempat. Tapi kalau dia yakin dengan hal-hal seperti itu, berarti dia masuk fabi izzatika la ughwiyanahum ajmain. Dia masuk dalam kekuatan atau kekuasaan yang dipinjam iblis untuk menundukkan jiwa setiap orang. Paham maksudnya? Kenapa? Karena kita tidak punya hubungan yang kuat kepada Allah, maka kita masuk dalam sistem babi izzatika la ughwiyanahum ajmain. Banyak orang diputar dengan kekuatanmu ya Allah, dengan kekuasaanmu ya Allah, akan aku sesatkan anak cucu Adam. Iblis diberi kekuatan, diberi kekuasaan untuk untuk muter atau mengolah pikiran dan jiwa anak cucu Adam. Dan yang diolah ini banyak, dari yang paling bodoh sampai yang paling pintar. Betul tidak? Dari santri sampai kiai, nggak jadi ukuran. Maka cerita di sini, saya berniat kalau diizinkan Allah dan selalu berselawat kepada Rasulullah, mau mengeluarkan kita semua dari sistem ini. Paham ya? Dari sistem ini, nggak ukuran. Ilmu boleh tinggi, serban boleh 8 bakul, jubah boleh nyeret tanah, jenggot boleh sampai udel, nggak jadi jaminan dia tidak dalam pengaruh dan cengkraman iblis. Nah seperti itu. Kesana sembuh, kemari baik. Lah, kalau dia tidak dalam pengaruh cengkraman iblis, mana gitu? Dan mungkin dia nggak harus kemana-mana, kan? Betul tidak? Logikanya kan begitu.
Tapi di sini menunjukkan kembali sahabat, ya tidak jaminan titel status orang. Panggung profesor, doktor, kiai haji lah, apalah. Rentetan MA, LC, MA lagi. LC Al-Azhar kan. MA enggak jadi jaminan dia punya keyakinan yang kuat kepada Allah. Beragama bagus belum tentu bertuhannya bagus. Tapi kalau bertuhannya bagus, insya Allah pelan-pelan beragamanya juga baik. Tapi kalau beragamanya baik, belum tentu bertuhannya baik. Banyak orang beragamanya oke dari segi penampilan, wah, yang paling muslim sejati lah, muslimah sejati. Tapi bicara hubungan dan keyakinannya kepada Allah, siapa yang tahu? Sholat nggak tinggal, ada masalah masih. Apalagi ketika itu tadi penyakitnya tidak ditemukan dari sudut pandang ilmu kedokteran, dari ilmu medis, terus pasti pemikirannya gaib. Loh, itu kan pola pikir sahabat. Kau sakit, kemudian seperangkat alat kedokteran tidak mendeteksi penyakit apapun di dalam dirimu, terus kau mikirnya kemana? Kenapakah harus ke setan? Kenapa kau mikirnya ke setan? Karena di dalam dirimu penuh dengan setan. Loh, betul tidak? Loh, ini bahasanya nggak enak. Kau sakit, penyakitmu nggak terdeteksi oleh medis, mesti kau cenderung setan. Loh, pasti gaib. Selalu begitu. Orang Indonesia kan gitu. Pasti larinya gitu. Kalau udah nggak terdeteksi sama medis, pasti lari. Kenapa nggak ke Allah? Tidak terdeteksi oleh medis, berarti siapa yang ngasih? Wong terdeteksi oleh medis pun Allah, apalagi nggak terdeteksi oleh medis. Setan mana bisa ngasih penyakit sahabat? Ini harus jelas akidah kita. Sama seperti ku bilang sama yang datang ke rumah, situ nggak akan sembuh dalam penanganan saya kalau situ masih berpikir penyakit itu dikirim orang. Betul tidak? Nggak ada penyakit kiriman orang. Kalau bisa ngirim-ngirim ya enak. Pakai paket, titip JNT aku lah, buat sakit si bola. Nggak bisa ngirim penyakit tuh, nggak bisa tanpa izin, kehendak, ketetapan dan ketentuan. Dan nggak ada orang yang bisa membuat orang susah. Catat itu. Susah senang datang dari Allah. Situ belajar di sini, pola pikir situ masih seperti itu, situ nggak akan paham tentang apa yang saya ajarkan. Kalau situ masih yakin, masih memiliki keyakinan lama, masih memiliki pola pikir lama, tidak pindah ke titik di mana tidak ada susah senang datang selain dari Allah, bukan dari makhluk. Makhluk tidak bisa menghadirkan mudarat atau manfaat sedikit pun tanpa izin, kehendak, ketetapan dan ketentuan Allah. Saya nggak bisa menghadirkan manfaat sama sampean, juga nggak bisa menghadirkan mudarat kalau Allah nggak izin. Begitu juga sebaliknya, sampean juga nggak bisa memberikan manfaat atau mudarat sama saya kalau Allah nggak izin. Makhluk dalam konsep ilmu tauhid, dari sudut pandang tauhid manapun, ya, mau dia Asy'ariyah, Maturidiyah, apalagi Qadariyah, Jabariyah, semua kalau ini ittifaq, sepakat, makhluk tidak bisa menghadirkan mudarat atau manfaat sedikit pun tanpa izin, kehendak, ketetapan dan ketentuan. Kita yakin nggak? Kalau situ nggak yakin, maka situ percaya ada penyakit dikirim orang. Itu dikirim Allah, bukan dikirim orang. Betul tidak? Nah, jadi bisa dipahami ya? Nggak paham pun nggak apa-apa. Udah panjang ya? Panjang pun nggak paham, bingung lah kita udah. Jadi mungkin kan dalam hal ini seperti Alimah itu bingung, posisinya pimpinan pesantren kok mas, memang nggak jaminan, tidak jaminan orang, apalagi dia nggak pernah tarbiyah, artinya dia nggak punya kekuatan jiwa kan. Atri muslak mengandalkan ini, mengandalkan utak, akal, tengok secara akal.
kemudian dari sisi ilmu medis nggak ada penyakit. Sementara ini tidak pernah didekatkan dengan Allah secara jiwa, dekatnya sama setan. Kiriman uang, gawe uang. Oh, penunggu pesantren nggak seneng. Ah, ini pasti gitu kan? Kenapa? Karena jiwanya tidak pernah ditarbiyah, didekatkan kepada Allah. Akalnya sudah dekat dengan baca ilmu, baca memahami ilmu agama. Akalnya sudah dekat, jiwanya situ secara akal mungkin masih jauh dari pengetahuan agama, tapi secara jiwa sudah dekat dengan Allah. Situ mana mau, entah ya, kalau masih mau aku nggak tahu juga, betul nggak? Iya. Iya, iya. 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 Iya, iya. Ya iya. 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 Loh, karena gangguan jin lah maka kita bersalah. Maksudnya kan? Iya. Lo kan yuwaswisu fi sudurinas ya. Kalau nggak ada setan, nggak ada orang bersalah di muka bumi ini. Kakek kita juga nggak tercampak dari surga. Kan siapa yang nyampakkannya dari surga? Iblis. Karena tipu daya iblis. Semenjak iblis memproklamirkan diri, fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajmain. Kupinjam kekuatan dan kebenaran, akan aku sesatkan anak cucu Adam. Semenjak dia sudah protes, nggak mau sujud, semenjak itu dia sudah menyatakan perang pertama sama Adam dan Hawa. Dia menyebabkan Adam dan Hawa kemudian turun dari surga, betul tidak? Dan terus kan dia membuat Nabi Adam makan buah khuldi kan karena dia, kalau nggak ada dia kan enggak. Artinya apa? Jadi memang sumber masalah itu dia. Ya, sumber masalah itu adalah iblis. Pun kalau kita dengarkan, kalau nggak kita dengarkan maka kita menutup semua sumber masalah, betul tidak? Apapun yang bermain di kepalamu, apapun yang masuk di dalam pikiranmu, gini gitu, disitulah harus kau kuatkan keyakinan. Enggak ada itu. Tapi kalau kau biarkan masuk, jadi. Nah, paham maksudnya kan? Kalau tidak, maka jangan buka pemikiran untuk hal-hal seperti itu. Tutup rapat-rapat, jegrek, safety, Allah saja, titik. Begitu. Dia mau yuwaswisu fi sudurinas kan situ mau. Kalau nggak mau, nggak eneng itu. Mana bisa? Betul tidak? Karena besok di padang mahsyar juga kita kan protes. Oh, aku ya Allah karena digoda si setan ini. Loh, salahmu, kenapa kau mau loh? Karena dia nggak pernah menyesatkan. Dia cuma membisikkan. Yang tersesat kita sendiri karena mendengarkan bisikannya. Selesai kan? Dia nggak bisa masukkan situ ke neraka. Tidak. Beliau cuma membisikkan sesuatu yang membuat situ masuk neraka. Betul nggak? Situ dengarkan, situ ikuti, jadilah. Salah siapa? Salah siapa? Oh, salah kita, bukan salah dia. Dia mana salah? Dia memang tukang. Dia kan, aku kan cuma penggoda. Salahmu. Kenapa kau mau tak goda loh? Betul tidak? Salahnya kan kita. Dia memang cuma tugasnya goda. Dia kan memprovokasi, situ kok terprovokasi. Dia provokator, betul nggak? Maka kalau provokator itu iblis itu. Betul nggak? Iya, yang suka yang tenang-tenang jadi ribut, itu provokator, itu iblis itu. Nah, jadi gitu Kak ya. Jadi boleh dengan meruqyah sendiri boleh.
Sebetulnya samanya. Ya Allah, kalau ini karena dosa suami hamba ampunkan. Tapi kalau karena gangguan jin ya kan maka keluarkan. Loh sama. Dosa itu juga karena gangguan setan. Kalau nggak diganggu setan mana berdosa. Kan begitu. Cuman bedanya dosa yang terjadi sudah kita yang bertanggung jawab. Kalau gangguan itu bukan nggak ada hubungannya. Misalnya gini. Dalam hati dalam kepala kita iblis colong itu udah jadi dosa belum sampai kita buat kita enggak alah yang lain pun gitu nanti kau nyesel kan gitu kan oh iyalah baru terus yang nanggung dosa itu siapa iblis bukan kita dosa sudah kita yang nanggung tapi kalau bisikan enggak. Jadi setan itu nggak akan bersalah karena bisikan, karena dia memang begitu. Loh, setan itu nggak akan masuk neraka karena bisikan kan iblis. Terus dia goda kau, menyesatkan kau, bisik-bisikan yang nggak benar itu sama kau. Terus gara-gara itu dia masuk neraka. Enggak, dia memang udah di neraka kan. Loh, jadi dia nggak udah, dia memang itu udah rumahnya besok. Betul nggak? Cuman dia masalahnya nyari kawan, betul kan? Setan apa? Maka saya bilang setan, iblis itu nggak akan masuk neraka karena goda kau, enggak, karena memang dia udah di neraka. Ngapain lagi dia masuk ke situ lagi? Itu udah rumahnya besok. Jadi orang masuk neraka bukan karena setan kan? Wong setan dari neraka kok. Orang masuk neraka karena mau ikut bisikan setan. Ya itu dia. Bisa dipahami nih. Nah, itu bicara logika berpikirnya begitu, bicara filosofinya begitu. Lo boleh lah. Artinya apa? Kan ada ayat-ayat ruqyah ya. Boleh kita yang baca, boleh juga diperdengarkan di rumah, sering diputar. Ini di masjid aja sering diputar ya. Saya sering dengar itu. Memang saya kasih itu ada ayat-ayat ruqyah. Kalau apa terkadang diputar orang. Oh ini ayat ruqyah. Jadi untuk apa? Untuk meruqyah kampung ini, betul nggak? Loh, ya kan? Dan meruqyah orang-orang yang mendengar itu, silahkan. Ada masalah. Tapi yang jelas sakit itu nggak pernah dari jin. Nah ini kan kembali kita bahas. Jin mana bisa buat kita sakit? Mana bisa? Kalau jin bisa buat orang sakit, nggak ada orang sehat. Sama seperti kakekku bilang, nek diizin ke setan nekak menungso nggak enak menungso urip. Betul tidak? Jin nggak bisa nyakiti aja nggak bisa, apalagi mati sakit sehat itu urusan Allah. Langkah rezeki pertemuan, nggak ada hubungannya sama jin. Nggak ada. Tapi untuk itu Allah melibatkan jin, melibatkan manusia, itu terserah Allah. Tapi aslinya yang punya keputusan dan ketetapan itu Allah. Kita sehat itu Allah. Tapi untuk menyehatkan mungkin Allah melibatkan dokter, betul tidak? Melibatkan silakan. Itu tapi Allah. Tinggal keyakinan kita kemana, itu saja. Termasuk masalah juga demikian. Maka tasawuf mengajarkan. Masalah nggak pernah datang dari luar diri kita. Masalah datang pasti dari diri kita sendiri, bukan dari luar. Sakit kita, permasalahan kita, itu mesti dari kesalahan-kesalahan kita, bukan dari kesalahan orang. Karena orang akan menanggung akibat dari kesalahannya juga, betul tidak? Kita juga menanggung akibat dari kesalahan kita. Pun kadang-kadang Allah sengaja buat skenario kita buat salah. Supaya apa? Supaya kita bertaubat, supaya kita kembali kepada Allah. Orang kan bertobat dari kesalahan. Kalau nggak pernah salah, mau tobat dari apa? Maka merasa baik dalam agama itu nggak ada penghapusnya. Kalau merasa salah, itu bagus. Itu bagus. Sakit, masalahnya apa? Sakit menggugurkan dosa ya. Masalahnya kan kita nggak terima. Udah kita bahas, betul nggak? Sakit, gugur dosa, alhamdulillah. Maka orang yang paham sakit pun dia alhamdulillah. Ya kan?
Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ada lagi? Jadi memang nggak ukuran. Orang kalau nggak terbiasa membangun hubungannya kepada Allah, tidak terhubung kepada Allah, pasti terhubungnya kepada selain Allah. Sudah begitu. Nggak jaminan orang ilmunya banyak, kemudian dia pasti terhubung kepada Allah, belum tentu. Justru kadang-kadang karena ilmunya itu malah susah dia berhubungan kepada Allah. Yang gampang hubungan sama Allah justru kadang-kadang orang bodoh. Harusnya. Kenapa? Dia nggak pening-pening lah. Wah, insya Allah, wah. Lah, katanya nggak? Yang gampang malah orang bodoh, orang pintar yang nggak iso ngono lah masa. Loh, yang nggak iso wong deno kayak kakean pikiran. Betul nggak? Kalau orang bodoh gampang terhubung kepada Allah. Suruh yakin yang gampang orang-orang pintar. Apa ilmu nggak ada? Bacaan nggak apa, wis tinggal Allah menel. Ayo wes ikulah maka dia terhubung. Kadang-kadang justru karena pintar. Masa loh, Allah ya kalau nggak ada yang dibaca cemana? Lah ini orang pintar. Betul nggak? Hah? Iya. Kalau orang bodoh kan nggak punya konsep. Konsepnya cuma Allah. Lah orang pintar punya konsep, terus mau Allah langsung nggak bisa. Dia mana bisa ninggalkan konsepnya? Betul tidak? Nah, itu maka Nabi itu ummi. Tidak bisa nulis, tidak bisa baca. Tengok keyakinannya. Orang pintar-pintar malah payah. Ya maksudnya kan, udah itulah makanya orang pintar itu payah. Jelas ya? Aku ngertinya. Aku kan masih mau kan maksudnya, ya udah itu makanya payah. Ya, tak jawab kan. Karena siapa? Karena situ pintar. Pintar bantah. Coba orang tahu, kemudian supaya dibuat supaya nggak tahu itu kan nggak bisa ya. Faktanya dia tahu, cuma suruh ngerasa dan ngaku kalau dia nggak tahu. Nggak segampang itu. Tapi kalau misalnya situlah, kalaupun misalnya punya pemahaman, punya pengetahuan tentang bacaan yang bisa begini atau bisa begitu, punya sebuah amalan yang harus ditinggalkan, berapa sih? Kalau tahu banyak-banyak amalan dan banyak bacaan, tahu situ apa tahu saya? Betul tidak? Mana lebih tahu? Bicara pintar, bicara agama, bagaimana beragama. Kita di sini kan cerita bagaimana bertuhan. Oke. Kita bicara bagaimana beragama. Lebih pintar situ apa saya? Bagaimana beragama yang benar. Situ hafal berapa hadis? Hafal berapa ayat? Tahu usul fikih? Tahu ilmu? Betul nggak? Bicara ayat Quran. Tahu asbabun nuzul? Tahu tafsir? Tafsir ada dua. Ada tafsir isyari, ada tafsir birra'yi, ada tafsir bil maksud. Ada 3 tafsir. Tahu perbedaan masing-masing tafsir ini? Bicara hadis, ada mustalahul hadis, istilah-istilah dalam hadis. Ada asbabul wurud, sebab-sebab turunnya hadis. Ada nasikh wa mansukh. Begitu juga Al-Quran. Ada hadis atau ayat yang terhapus oleh hadis atau ayat selanjutnya. Tahu? Tidak tahu? Tidak tahu. Nah, itu pun saya tinggalkan hanya demi bagaimana situ bisa bertuhan. Jelas ya? Karena itu bisa dipelajari secara otodidak sendiri. Tapi bagaimana bertuhan ini kalau tidak deket-deketkan? Kayak tadi ada yang bilang, wah ini begini tadi ya di takjiah. Ini masukannya dari mana Pak Ustaz? Jenazahnya, maksudnya gimana? Dan kalau sunnah Rasul itu kan dari depan, ini lobang, oh ini makam, dari sini. Oh tergantung situasi di sini Pak. Bisa juga dari sana. Enggak, kalau sunnahnya ini kan dari sini Ustaz. Ini kebetulan kan orang tua saya. Iya saya tahu. Tapi kalau di sini kuburan gimana? Betul tidak? Kalau di sini kuburan gimana? Di sini kuburan, di sini kuburan, di sini kuburan. Kita paksakan dari sini. Artinya kita menginjak kuburan.
Apa Bapak nggak tahu Sunnah Rasul juga mengatakan jangankan minjak, duduk di atas kuburan itu nggak boleh. Ya bicara, ya saya nggak ngotot. Iya, saya tahu, saya juga sedang menjelaskan kondisinya ini. Betul nggak? Kita kadang-kadang kaku memahami sebuah hadis. Kita baca hadis terus kita mau ngambil hukum. Kita baca Quran terus kita mau ngambil hukum. Dasar apa kita mau menghukumi sesuatu itu sesuai dengan sunnah atau tidak sesuai dengan sunnah? Sudah pernah belajar usul fikih? Loh betul tidak? Akhirnya Quran sama hadis digodok dalam satu ilmu namanya usul fikih. Situ nggak bisa cuma ini kan hadisnya ada. Ini goblok segoblok-gobloknya orang. Itu bicara beragama, mentang-mentang baca ayat. Ini kan ayatnya ada. Sulit kan? Ini kan gendeng, udah payah ngasih penjelasannya gitu. Kan ada orang-orang begitu ya, ngandalkan ini hadisnya nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Dia pernah baca hadis yang membolehkan belum? Betul tidak? Dia cuma baca satu hadis, tegang urat sampai mau putus. Kata hadis ini haram loh. Kalau kata hadis yang lain wajib gimana? Betul tidak? Maka untuk terjadi bertabrakan antara hadis yang membolehkan dan hadis yang melarang, ayat yang membolehkan dengan ayat yang melarang, ayat memerintahkan dengan ayat yang melarang, itu digodok dalam usul fikih. Dari usul fikih lah maka keluar produk namanya fikih, jadi hukum. Hukum fikih itu 5, wajib, haram, sunnah, makruh, ya kan, mubah. Betul tidak? Ini 5 itu digodok dari usul fikih. Orang cuma baca fikih toh. Lah fikih ada 4 mazhab. Di luar 4 mazhab ada mazhab lain. Apa harus cuma 4 mazhab yang benar? Kalau orang punya mazhab lain, apa nggak dibenarkan pakai mazhab lain? Loh, harus 4 mazhab, ini nggak ada. Loh. Itu yang nyuruh gitu siapa? Iya, yang mu'tabaroh, yang terkenal itu mazhabnya 4. Tapi jangan situ pikir nggak ada mazhab lain. Terus kalau silang mazhab gimana? Loh, kalau situ ahli tasawuf, orang tasawuf nggak masalah mau silang mazhab, yang penting nyembah Allah. Betul nggak? Satu sisi pakai Syafi'i, satu sisi pakai Hanafi. Terserah, yang penting kan yang disembah Allah. Daripada pakai Syafi'i pun yang disembah teman awake dhewe, kepentingan dan nafsunya sendiri seperti yang kita bilang. Betul tidak? Ini kan sulit yang gini-gini. Enggak Pak Ustaz, saya juga kan baru belajar. Lah baru belajar, udah banyak cerita. Penting kita yang gini-gini. Cuman saya nggak mau tunjuk itu karena di depan orang. Jangan tengoknya tadi pakai kemeja biasa, pakai peci kan, pakai celana, setelan lantul, ya kan. Tajiyah tadi adalah keluarga yang kita bukan mau gibah. Ini sebagai perbandingan. Jadi situ kemanapun jangan suka menghukumi orang. Belum tentu situ lawan bicara situ itu orang longor, betul tidak? Kalau orang pinter nanti situ dipermalukan entutmu. Gak usah bahas hukum di lapangan. Jangan kita pikir karena kita baru belajar kita udah paling pinternya. Kadang-kadang kan tengok. Tapi kalau bicara bertuhan silahkan. Tapi kalau mau bicara beragama jangan macam-macam. Situ harus punya ilmu. Kalau mau bicara beragama. Tapi kalau bicara bertuhan silahkan. Mau itu kan keyakinanmu. Apa yang kau rasakan? Mesti sah-sah saja kau mau ceritakan. Enggak ada. Bagiku Allah. Apapun ilmunya. Wah aku nggak cerita ilmu. Aku cerita keyakinan. Aku yakin sama Allah. Itu tahu. Loh betul tidak? Sah. Kalau mau tanya ilmu, tanya ustadz sana, bilang, betul nggak? Gampang kan? Tapi kalau cerita hukum, jangan. Gitu. Kita kadang-kadang terlalu kaku dengan sebuah hadis. Dia cuma baca satu hadis. Kita mengambil sikap seperti itu karena sudah mengaduk atau mencampur beberapa hadis.
Untung nggak dapat wong gendeng sing jawab alah bolah pak butuh kok kono yang penting dikubur. Kan gawat jawabnya ngono. Betul nggak? Atau yang orang lebih ekstrim, oh dari mana pak? Dari sini, udah bapak aja yang ngubur, kami pulang ya. Nah, cuman aja modar saja, betul nggak? Ya kan? Cuman kan kita malas ya gitu. Ngapain? Udah lah. Nggak perlu diperdebatkan hal-hal yang tidak penting. Ya kan? Semua penting lah. Inilah orang agama cuma teks baca terus mau hukumi. Betul nggak? Tidak dari din, tidak dipahami agama itu dari sini. Tapi cuma dari konteks baca terus ini kalau agama cuma baca kemudian nyampaikan, baca ini hadisnya, ini artinya begini. Nggak perlu situ. Anakku pun pintar loh. Penyampai agama itu enggak cuma harus baca dan tahu, tapi memahami dan ilmunya banyak. Enggak cuma ilmu baca tok. Ini cuma ilmu baca tok dijadikan modal ngomong atas dasar agama. Ilmu baca hadis. Ini hadis. Sekedar tahu baca terus kemudian mau dia sampaikan. Ilmunya cuma ilmu baca. Itu pun bacanya entah betul entah enggak. Tahu dia bahasa Arab. Betul tidak? Kadang kan ilmu baca saja kalau pas itu pasti udah oke. Artinya kaidah bahasanya dia tahu. Dia nggak ngandalkan terjemahan, tapi menggali makna yang sebenarnya menurut bahasa Arab, bukan menurut bahasa Indonesia. Nah, ketika dia paham maknanya secara menurut bahasa Arab, baru dia sampaikan dengan bahasa Indonesia. Itu pasti nggak nyala. Tapi kalau terjemahan disampaikan, oh masih punya konsep, punya potensi nyalah besar itu. Maka kalau nggak dipahami sulit. Orang andal ilmunya ilmu baca. Mentang-mentang pernah baca hadisnya, dia nggak tahu nih asbabul wurudnya apa, perbandingan hadisnya yang mana, betul tidak? Terus mengambil istimbat hukum dengan sesuka perutnya. Oh, emang agama ini agama dia apa? Cuman awak yang ngono, males mesti anda. Akhir tadi tahlil awak pakaian kayak gini. Udah gak banyak cerita. Oh tuan guru rupanya pikir. Cek lah ya. Allahu a'lam. Kalah. Ini pelajaran saya sampaikan bukan dalam konsep gibah atau apa. Tapi begitulah orang tarbiyah. Jangan suka mengomentari orang lain. Belum tentu orang juga enggak paham. Jangan kita pikir kita yang sudah paling paham. Sebutlah kita paham satu mazhab. Kita paham satu mazhab. Betul tidak? Kita paham habis satu mazhab. Loh, kita jumpa di lapangan dengan orang yang mazhabnya berbeda. Terus mau kita paksakan? Kan nggak bisa. Apalagi satu mazhab ini pun belum tentu kita pahami dengan benar. Betul nggak? Jumpa mazhab yang sama-sama Syafi'i, ini Syafi'i, tapi ini pemahamannya setengah, ini penuh. Beda nggak sikapnya? Beda. Dia pikir, oh Syafi'i nggak gitu, loh. Situ yang baru belajar separuh, betul kan? Jadi kan sulit. Kalau ini mau dibahas di lapangan. Sama seperti selalu kita bilang tasyahud awal. Atau ketika tasyahud itu, cemana kalau Syafi'i? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Nah, dia gerakkan ibuja Muhammad Rasulullah. Ini Syafi'i. Lah orang Syafi'i tentu belum tentu ini. Dia nanti asyhadu alla ilaha illallah ambil gini-gini. Loh itu enggak Syafi'i. Loh, betul tidak? Nah, ini kan sulit yang gini-gini. Dia pun tak Syafi'i, mbok sapinya ilah. Udah, maka kalau mau kita cerita beragama ngelintingnya nanti semua. Udah. Agama sebatas yang kita kerjakan, yang kita tahu itu benar kerjakan. Maka ada kaidah dalam usul fikih itu, dak ma yuribuka illa ma la yuribuka.
Kerjakan saja sebuah ritual yang memang kau yakin mengerjakannya. Ngapain kau mengerjakan sesuatu yang tidak kau yakini? Contoh. Idza walagul kalba ina ahadukum faksilu bil ma'i sab'a umarat ahaduh bitur. Ketika dijilat anjing tempat minum salah seorang di antara kamu, maka suci dia 7 kali dengan air bersih, salah satunya dicampur lumpur. Betul tidak? Artinya disama. Nah, itu kalau dijilat. Kalau kesentuh kulitnya, kesentuh bulunya, gimana? Betul tidak? Kalau Syafi'i ya sama juga, harus disama. Lah, kalau Maliki enggak. Lah kau yakinnya gimana? Kalau saya berani megang-megang anjing dan nggak harus nyaman. Tuh, kau yakin nggak? Aku nek ngono agak sanksi. Nah jangan, paham ini maksudnya? Jangan. Meskipun kau belajar di sini, kau nggak bisa ikut-ikutan keyakinanku kan? Yang penting kita di sini cerita bagaimana bertuhan, bukan bagaimana beragama. Beragamamu kalau kau kesentuh itu kau rasa harus disama, ya disama. Jangan coba nggak disama. Itulah da'ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan yang kerjakan yang membuatmu yakin, tinggalkan yang membuatmu ragu. Bagiku baca sentuh Al-Quran misalnya perempuan, istri, orang rumah haid, baca Quran, nggak apa-apa. Dalam pahamku, itu mazhabku Maliki. Betul tidak? Lah sama kau mungkin pegang Yasin saja kau nggak berani. Jangan kau berani kan. Oh, omong Pak Ustadz. Jangan omong Pak Ustadz. Apa keyakinanmu? Paham maksudnya? Itu bicara cara beragama. Kalau saya tidak, saya pemahamannya seperti itu. Lah, salaman, ya kan? Dalam kondisi wudhu, salaman sama perempuan, saya nggak batal. Loh. Nah kalau situ, mana aku ya nggak serak lah. Ya udah, nggak serak ya nggak serak wudhu aja bawa paksano, betul nggak? Nah ini kan bicara mengambil mazhab ya, mengambil sebuah ritual yang kita yakini. Dan itu nggak usah aku bahas. Bagaimana caramu kau buat? Aku kan nggak membahas itu. Tapi yang aku bahas bagaimana keyakinanmu kepada Allah. Itu yang mau kita ceritakan di sini. Itu artinya bukan bagaimana beragama, tapi bagaimana bertuhan. Bagaimana beragama, kau sudah punya kebiasaan sendiri. Dengan ritual-ritual, ya monggo, nggak ada masalah. Dan banyak hal. Parfum, pakai alkohol, betul tidak? Sama orang yang sesuatu yang menurutnya haram dimakan, nggak boleh dipakai, ya Syafi'i. Kalau dimakan haram, maka dimakan, diminum haram, maka dipakai haram. Maka minyak wangi yang mengandung alkohol haram, karena alkohol haram diminum. Bagi Imam Syafi'i, yang haram dimakan maka haram disenggol dan kena badan. Betul tidak? Lah, menurut Imam Malik, yang haram dimakan belum tentu haram dipakai. Loh, beda kan? Dimakan ya haram, dipakai nggak apa-apa. Maka orang yang bermacam Imam Syafi'i pakai parfum alkohol nggak masalah. Terus mana yang benar? Dua-dua benar. Aku lebih benar. Nggak bisa gitu kok. Maka kalau permasalahan itu kan kita bingung gitu. Maka aku pakai parfum, kadang ada alkohol, kadang nggak ada alkohol, kadang masalah. Karena bagiku yang haram dimakan belum tentu haram dipakailah. Kalau misalnya situ petani, yang haram dimakan, haram diminum, haram dipakai, ngeracun. Cemana? Racun itu haram diminum, habis megang racun samalah. Ayo. Mumet kan sampean. Betul nggak? Racun kena badan, ya kan? Ngerondap atau apa, nyemprot apa, kena badan, harus disama tuh. Ya kan? Ini enggak, parfum alkohol haram, tapi bareng racun nggak apa-apa loh. Ini kan nggak, dia sendiri nggak paham, betul tidak? Pakai parfum alkohol haram, tapi baru kena racun enggak loh. Alkohol sama racun tuh sama-sama haram diminum, betul tidak? Lah ini kan dia pun nggak paham, makanya sulit sing ini.
Bukan kita nggak paham mazhab-mazhab ini, tapi kalau itu yang kita bahas ya, kau sampai rambutmu putih nggak selesai, betul tidak? Maka ku biarkan kau dengan kecenderungan pahammu, cenderung ke Malikikah, ke Syafi'ikah, ke Hambalikah, ke Hanafikah, silahkan, atau ke mazhab lain. Yang penting ada dasar Quran hadisnya. Itu saja yang ku ingatkan. Jangan menurut si Polan ya. Agama ini nggak bisa menurut siapa-siapa. Sama dengan ngerokok, betul nggak? Sebahagian berfatwa haram. Nek fatwaku kan wajib. Ya lain. Terus kau wajibkan ngerokok. Ini kan nggak ngerokok. Kau belajar harus ngerokok. Kan enggak. Ustaz Mardianto misalnya. Enggak. Yang merokok ya silakan, ya enggak ya silakan. Masing-masing dengan kecenderungan pahamnya. Enggak aku paksakan yang enggak ngerokok. Misalnya Ari kan yang ngerokok. Rokok ringan, ya enggak. Yang rokok yang rokok. Aku nggak serah masa Ustadz ngerokok. Ya udah nggak usah kemari kan gampang. Lo Ustadz tuh salah. Kok ngoreksi aku? Kok ilmumu berapa? Berapa hadis yang sudah kau baca? Berapa mazhab yang kau baca? Betul nggak? Kadang-kadang ada murid sudah ngoreksi guru, masa Ustadz ngerokok? Loh. Ya Allah, ini kan dah dan mangan sabun. Kalau kau nggak suka, tinggalkan, gampang kan? Ustadz yang ngelecis ngomong, apa benar itu? Memang kalau ngerokok jadi kafir apa? Betul nggak? Kecuali ngerokok jadi kafir tadi, tak kata Rohim. Terus ngerokok kafir kan? Tak lah. Nah, ini kan gini-gini pening, ya kan sih? Tak paham kita apa. Coba ini perhatikan, makan pernah kita tayangkan juga. Oh di apa ya, di laptop. Tapi kalau fatwa MUI itu macam mana itu Pak? Fatwa MUI itu walaupun kan haram, pernah di TV itu. Oh iya. Terserah. Sekarang kan MUI itu begini ya. MUI itu Majelis Ulama Indonesia. Memang dia mewakili ulama Indonesia. Betul tidak? Kalau memang dia sudah mewakili semua ulama Indonesia, is okay. Tapi faktanya kan tidak seperti itu. Mana kadang-kadang kalau kita berpikir ulama MUI itu adalah instansi bentukan pemerintah untuk mewadahi ulama, betul tidak? Ya kan? Enggak lah, enggak bisa kita bilang juga. Ya, itu pun tinggal kecenderungan masing-masing ya. Saya enggak cenderung ke fatwa MUI, jelas ya. Saya cenderung ke fatwa yang lebih jelas gitu dasar hukumnya. Tapi kalau orang awam ya bagus ikutlah apa kata MUI. Kata MUI haram Pak, jadi yang rokok. Loh. Oh iya itu makanya. Karena Bapak ikut MUI, saya nggak ikut MUI sih. Itu kan Majelis Ulama Indonesia. MUI saja, MUI saya Majelis Ubaru. Jadi ulama udah nggak pakai. Bercanda ini, bercanda. Saya NU. Nah, saya ikut NU. Jadi kalau bicara fikihnya gitu, saya ikut wong NU, Nahdlatul Ulama. Saya bukan Muhammadiyah. Tapi kalau situ Muhammadiyah belajar di sini, silakan wong kita di sini bicara keyakinan ya, bukan bicara adab ataupun tata cara ritual beribadah. Lah, nek wong NU yang ngelecis jadi semana. Karena yang rokok itu mesti NU. Iya, karena kan di dalam itu ada NU smoking katanya, ya kan? Ya kan gitu. Kalau di dalam itu ada tulisan NU smoking. Jadi yang rokok ya NU. Saya NU ya. Saya NU. Nahdlatul Ulama. Nahdiyin.
Kalau mayoritas pesantren itu kan NU ya. Cirinya apa? Sarungan, ya rokokan, ngono. Iku ciri khas NU yang ngono, sarungan, rokokan, pecengas, pecengis, cenganga, cengenge. Ya, bicara agamanya itu santai, tapi jangan ganggu. Betul tidak? Ganggu macam tawon banser itu bisa turun. Betul tidak? Loh, sekarang warga Indonesia mau terima atau tidak, suka atau tidak, pada dasarnya NU. Orang kalau wirid NU, betul nggak? Ikut wirid, telung dino, betul? Pitung dino, udah pasti NU itu. Itu NU. Aslinya kan begitu. Nanti ketika kita wirid, di situ ada juga Muhammadiyah, ada juga Jemaah Tabligh, ada juga tarekat. Udah NU semuanya itu betul. Orang tanpa sadar, asal comot aja. Orang Indonesia ini comotnya itu udah pasti NU. Karena NU lebih banyak. Oke, kita break sejenak.